Jumat tanggal 25 tahun 2022, Wakapolres Tanjung Balai, Kompol Haji Jumanto SHMH, sampaikan ceramah wawasan kebangsaan dalam toleransi umat beragama. Di Aula Hotel Musyafa Jalan Mangga Kota Tanjung Balai, acara ini dilaksanakan Departemen Agama Kanwil Sumatera Utara. Wakapolres sebagai narasumber, menyampaikan, dan mengajak semua pemuka agama, untuk saling peduli, saling menjaga, dan saling mengingatkan, hal-hal yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Wakapolres menyampaikan, kerjasama antara penegak hukum pemerintah dengan penegak hukum Tuhan Yang Maha Esa, haruskah selalu sejalan bergandengan tangan, untuk menciptakan perdamaian, dan kedamaian yang sebenarnya? Menurut Kompol Haji Jumanto SHMH, para pandai agama, dapat melakukan tindakan pertama, memberikan bimbingan, nasihat, dan teguran kepada orang-orang yang cenderung mengarah ke perpecahan. Kalau tidak dapat lagi dibimbing, baru serahkan kepada pihak kepolisian. Peserta yang hadir, dari 6 perwakilan tokoh agama, dari 2 daerah, Kota Tanjung Balai, dan dari Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dan intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan tentunya, karena kita bisa hadir di sini, nikmat silaturahim antara kita bisa bertemu saudara, karena silaturahim itu juga merupakan ibadah. Satu sama lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan meyakini antara salawat pada Nabi Allah Muhammad SAW. Terima kasih pada ketua panitia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mengisi sedikit acara. Dan kami hormati orang-orang tua kami, Ketua SDU Tanjung Balai, Ketua MU Asahan, Ketua FKUD Tanjung Balai dan Asahan, para pendeta, kedua, Bapak, Ibu, peserta, dan saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mengisi acara, menyampaikan sedikit informasi tentang deteksi dini rawan konflik dan pencegahan konflik keagamaan. Bapak Ibu, para peserta sekalian, lanjut slide. Kita bicara tentang konflik, persoalan yang selalu terjadi di tengah masyarakat dan rawan terjadi ketika kita salah menjabarkan informasi itu. Contoh tentang intoleran yang selama ini digembar-gemborkan. Untuk Kota Tanjung Balai, kalau kita mengingat peristiwa 29 Juli 2016, dan insya Allah itulah yang pertama dan yang terakhir, tidak terjadi kalau kita sering-sering mengadakan komunikasi seperti ini. Faktor-faktor pemicu yang terjadi kasus-kasus intoleran itu yang sudah kita rasakan, setelah kita lihat, itu masih adanya jarak membatasi hubungan sosial antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dan yang saya rasakan selama saya tinggal di Tanjung Balai ini 2 tahun, itu nyatanya sudah tidak ada, dan sudah tidak ada lagi. Intoleran karena selalu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor minoritas, ya, ada kelompok kongke, ada bos, dan kelompok-kelompok mayoritas yang menjadi buruh itu lebih banyak. Di faktor ekonomi, itulah kesenjangan yang selalu menyebabkan terjadinya gesekan intoleransi. Kemudian yang ketiga,
yaitu yang paling mempengaruhi sekali adalah tentang informasi media sosial. Media sosial ini yang selalu berdampak mengakibatkan gesek-gesekan, adanya intoleran itu gampang dipengaruhi, gampang diterima oleh masyarakat banyak, sehingga ketika memberi informasi itu tidak membaca secara utuh media sosial itu, masyarakat akan bertindak dan mengeksekusi apa yang ada di sekitarnya. Itu yang sama-sama kami harapkan para tokoh agama ada untuk mengajak jemaahnya, mengajak umatnya untuk lebih bijaksana dalam menyikapi media sosial. Kemudian wilayah yang dikatakan tanah rawan pada Tanjung Balai itu, Tanjung Balai ini yang terjadi dalam kertas itu, tapi ini sekedar gambaran informasi yang terjadi. Kenapa sebabnya terjadi pada 2016 itu? Dan kami terangkan secara utuh ya, tidak perlu lagi kita ingat-ingat. Cuma ini kami sampaikan adalah untuk supaya tidak terjadi lagi. Dan itu semua sudah kami lakukan pendekatan bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, Polri Kota Tanjung Balai ini, dan itu sudah insya Allah tidak akan ada lagi. Upaya yang kami lakukan inilah melakukan pendekatan, ya. Kami lakukan pertemuan, ya. Upaya yang dilakukan, kami mendekati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ya, maupun tokoh-tokoh guru. Melalui pendekatan-pendekatan inilah bisa kita redam kalimat atau kata intoleransi itu untuk bisa menahan. Kita yakini bahwa semua kita hidup di negara ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita akan Tuhan umat kita ini tentu melalui jalur agama. Kemudian upaya yang dilakukan berikutnya, kami melakukan pembentukan untuk mendekati jaringan, pembinaan terhadap jaringan. Ada jaringan-jaringan yang perlu kami dekati, kami sampaikan fakta-fakta sesungguhnya, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Tapi setelah kami lakukan pembinaan, pembentukan, tidak berlaku, kami tetap melakukan penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan. Itulah yang kami lakukan sebagai aparat Polri penegak hukum, yang kami upayakan melakukan pendekatan persuasif untuk memberikan penyadaran tentang bagaimana hidup beragama, hidup bertuhan, karena harusnya kita saling menyayangi. Kemudian dari data intoleransi yang pernah kami himpun Polres Kota Tanjung Balai sejak tahun 2016 sampai 2022, kasus tentang tekanan volume suara azan itu 2016 yang tidak terjadi. Kemudian tahun 2020 ada sedikit gesekan, dan alhamdulillah kami bersama KUB waktu itu Pak semua orang ya, kita ada masalah rumah ibadah, dan alhamdulillah juga kita selesaikan dengan persuasif program ini. Dan masalah yang 2016 itu terjawab kali ini oleh Menteri Agama yang telah mengeluarkan surat edaran, ya, untuk mengatur tentang volume suara. Diharapkan nanti kita semua untuk saling menginformasikan, mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid, ya, dengan keluarnya surat edaran Menteri Agama itu nomor 5 tahun 2002, karena itu bukan melarang, hanya mengatur. Itulah yang diinginkan oleh negara melalui keputusan pemerintah, yaitu Menteri Agama. Mudah-mudahan dengan surat edaran ini
Walaupun rujukannya termasuk adalah peristiwa tahun 2016 di Kota Tanjung Balai. Sampai hari ini beberapa tahun untuk diproses, dibahas. Harus bagaimana? Nah, terjawab oleh keluarnya sebagai edaran Menteri Agama. Mudah-mudahan nanti dari Kemenak panitia bisa mensosialisasikan ke seluruh jajaran, ke seluruh KM yang ada di Kota Tanjung Balai maupun Asahan. Kemudian lanjut radikalisme. Ini selalu kita dengar radikalisme. Kita selalu menyebutkan apa radikalisme itu. Itu merupakan identifikasi diri. Ya, pertama itu bisa juga dari individu. Kemudian faktor-faktor kesenjangan ekonomi. Kembali orang menjadi radikal itu pada umumnya ada kesenjangan ekonomi, baik suku, ras, agama. Dia tidak paham, tidak memahami. Ada informasi-informasi kayak dia sehingga mengajak seolah jihad, sehingga bisa mengingini melakukan gerakan sesuai dengan keinginannya. Pada umumnya beberapa hal peristiwa itu mereka yang kita amankan, yang diamankan oleh Densus itu pada umumnya mereka hanya belajar melalui medsos. Sesungguhnya tidak ada kelompok yang berkembang pada Tanjung Balai, dan mereka hanya belajar melalui medsos, mereka kaji sendiri, mereka bergerak sendiri. Maka dari situ itulah yang kami lakukan. Mereka ada yang hanya sekedar menggalang dana, ada yang merebut belajar tata cara mengkait bom. Mereka itu belajar atau tidak. Dalam beberapa kali ditangani oleh Densus itu, ketika koordinasi mereka memberi informasinya, mereka hanya belajar melalui media sosial. Mulai mengambil tindakan tegas, ya, tindakan-tindakan atas keyakinan dirinya. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang mereka lakukan itu membahayakan dirinya maupun orang lain. Mereka hanya tahunya apabila melakukan itu merupakan jihad, walaupun itu jihad yang salah. Untuk radikalisme ini ada levelnya, ya. Ada aktor intelektual, ada orang yang siap melakukan tindakan teror, ada orang yang mendukung, hanya sekedar mendukung dia. Contoh itu orang perbuatan tadi itu benar. Dia hanya mendukung saya, tapi dia tidak paham apa yang didukungnya. Ada hanya sekedar menyetujui, ya. Dan ada masyarakat luas yang hanya sekedar ikut-ikutan. Inilah yang harus kita lakukan kepada para ayahanda, orang tuaku, untuk bisa mengajak umatnya masing-masing untuk kembali kepada ajaran agama. Agama adalah untuk mengarahkan manusia itu hidup terarah dengan keyakinan kepada Tuhan. Kemudian upaya yang telah dilakukan, kami melakukan pendekatan deteksi dini, ya, melaksanakan pembentukan untuk memonitor keberadaan kegiatan mantan. Nah, karena ada juga di sini tahun 2021 kemarin ada yang sudah habis masa tahanannya, dia kembali ke Kota Tanjung Balai ini. Itu tetap kita lakukan pengawasan, pembinaan. Lalu sampai hari ini kemarin kalau kami pantau, alhamdulillah bersangkutan tidak ada tanda-tanda untuk kembali kepada kelompoknya, dan mereka sudah sadar. Saat itu juga sedang diawasi oleh BNPT. Kemudian hambatan yang selalu kami hadapi adalah program pencegahan ini penyebaran paham radikal
antar stakeholder ini belum dapat berjalan dengan sinergis. Maksudnya adalah ketika bicara radikalisme, ketika bicara radikal, hanya seolah memang kami rasakan beberapa instansi saja, khususnya Polri, TNI. Kalau ini hanya TNI dan Polri saja untuk bisa tanpa bantuan daripada bapak-bapak, para ulama, para tokoh adat, pendeta, sulit rasanya. Karena untuk menyadarkan orang-orang seperti ini hanya melalui pendekatan agama yang kami rasakan fakta di lapangan yang bisa manfaatnya lebih terasa. Ya. Kalau pendekatan hukum sulit, efek jerahnya itu sulit. Tapi kalau kesadaran dia hanya takut kepada Allah, takut kepada Tuhan, dia akan lebih cenderung kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, para peserta raker di sini, yang saya sampaikan di atas tadi, awalnya mereka itu adalah ikut-ikutan ini yang seperti yang kami terapkan dalam paparan kami, yaitu tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ini juga merupakan pintu gerbang Kota Tanjung Balai ini karena kita jarak tempuh kita dengan Malaysia itu dekat. Mereka itu pada umumnya mencari kerja, berjuang dengan melalui yang ilegal, tidak resmi. Karena sampai hari ini juga Malaysia sudah menutup masa pandemi COVID ini, tidak membuka peluang untuk kerja. Jadi masih hari ini masih ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang berupaya mengirim tenaga kerja ilegal. Ini kadang-kadang orang-orang yang masuk kelompok ini berangkat ke Malaysia dengan modal nekat, sampai sana dikejar-kejar juga oleh pemerintah sana, keluar masuk mereka ke kelompok-kelompok pengajian, kita juga tidak paham. Itulah yang selalu kami deteksi, yang selalu kami selidiki, membawa ajaran-ajaran yang katakan tidak sesuai dengan ajaran khususnya Islam yang sesungguhnya. Maka dari upaya-upaya kami pencegahan itu adalah beberapa hari yang lalu kami ada melakukan pengamanan, ya, penangkapan beberapa kapal, ya, langsung ke data kasus, ya. 8 kemarin ada 2 kali diberangkatkan di tempat dalam satu rumah dengan tujuan ke Malaysia dengan tanpa ada identitas resmi. Akhirnya kami berkomunikasi dengan imigrasi, kita kembalikan kepada keluarganya. Keluarga ini ada dari seluruh Jawa dan Sumatera. Ada dari Jawa, ada dari Aceh. Untuk Sumatera ada dari Bali, ada Asahan, ada Batubara. Mereka tanpa dibekali ilmu apapun, hanya dibekali oleh KTP, diajak oleh seseorang kelompok, ya, yang menjanjikan akan dipekerjakan di sebuah tempat. Ini yang selalu membawa musibah, ya. Mungkin juga kemarin kita juga membaca di medsos ada yang tenggelam di daerah Batubara sana, korbannya sampai belasan orang. Saat ini 2 peristiwa itu sudah kami proses secara hukum, itu proses hukum di slide berikutnya, ya, sebagai contoh kasus ini yang sedang kita tangani, dan mudah-mudahan dengan penegakan hukum ini mereka menyadari, ya, untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Lanjut, slide terakhir, hukum. Bapak Ibu, para hadirin
kota, gitu ya, yang saya muliakan. Dari seluruh peristiwa yang saya sampaikan, tujuannya di sana adalah, sanksi yang di sana adalah kembali kepada hukum. Kebetulan saya juga sebagai penegak hukum, yaitu Polri, Polisi Republik Indonesia. Polisi. Sesungguhnya kata polisi itu adalah melayani, melindungi, mengayomi. Jadi siapapun dia, Bapak Ibu, para hadirin, ayahanda semua, ketika ayahanda melayani, melindungi, mengayomi kepada masyarakat adalah sebagai polisi. Orang yang bisa melindungi dirinya, melayani, mengayomi, mengamankan istri, anak, keluarga, orang suami bisa mengamankan istrinya, bisa mengamankan anak dan keluarganya, itu adalah maksud kata daripada polisi. Itulah arti kata polisi. Kalau Polri, Polisi Republik Indonesia, itu saya teman. Di sana saya skemakan bahwasanya hukum itu, ya, saya bagi dua. Satu, hukum datang dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, hukum tertinggi. Di mana hukum Allah itu diaturkan melalui undang-undangnya Allah. Apa undang-undangnya Allah? Kitab suci. Semua agama punya kitab suci. Itulah sesungguhnya hukum yang tertinggi di muka bumi ini. Al-Quran, ya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Semua itu turunnya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Penegak hukumnya adalah tokoh agama itu. Karena tokoh agama itu, para ustadz, para pendeta, sintua itu adalah mengajak kebaikan kepada umat manusia di dunia itu. Ya. Orang melanggar hukum Allah, sanksinya adalah neraka. Ya, sanksinya adalah neraka. Kemudian posisi negara di mana? Negara Republik Indonesia lahir. Kemudian kita mengaku juga adalah negara hukum. Hukum yang ada di Republik Indonesia itu adalah yang tertinggi, proklamasi kemerdekaan, ya, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi ketika hukum negara di bawahnya itu bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, berarti undang-undangnya tidak sah, undang-undangnya cacat. Itu yang selalu kita dengar, undang-undang ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Undang-undang yang di bawahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Semua rakyat, semua bangsa, semua agama di Indonesia ini yakin dengan adanya Tuhan. Makanya sila pertama itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita semua melaksanakan hukum Tuhan, aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa melalui kitab suci yang diturunkan kepada nabinya, pasti kita ikuti. Kalau kita sudah tidak pernah melanggar hukum Tuhan, hukum Allah, maka hukum negara otomatis tidak sulit ditegakkan. Kami sebagai Polri tidak lagi sulit menegakkan hukum negara, karena orang bertakut dengan hukum Allah. Ketika orang melanggar hukum negara, sanksinya penjara. Sebelum orang masuk penjara, diproses. Prosesnya melalui apa? Kalau proses hukum Allah tadi melalui pengajian, baik ke gereja, ke lenteng, ke masjid, ya, itulah proses penyampaian pengajaran undang-undang Allah disampaikan di sini. Tidak boleh melanggar ini, tidak boleh begini, untuk berbuat kebaikan, saling menyayangi. Ketika manusia itu sudah menyentuh hatinya, mengenal betul adanya Tuhan itu ada dan hadir di hatinya, dia akan takut kepada hukum negara. Tapi kalau orang sudah tidak takut dengan hukum Allah, pasti dia akan melanggar hukum negara.
Hukum negara itu akan ditegakkan oleh penegak hukum. Penegak hukum itu ada siapa? Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, advokat, dan pengacara. Setelah hukum itu ditegakkan, maka hukum yang pertama yang selalu kita dengar ya, adalah hukum pidana, Polri, Polisi Republik Indonesia. Maka undang-undang di dalam negara kita ini paling dikenal ada dua undang-undang itu, yaitu undang-undang pidana dan perdata. Undang-undang pidana itulah yang dikerjakan oleh polisi. Apa kerjanya polisi? Polisi sejak tahun 2002 reformasi berdiri sendiri dan bertanggung jawab Kapolri langsung kepada Presiden yang punya tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kait ini saya sampaikan dengan radikalisme tadi karena semua apa yang saya ceritakan di atas tadi kembali kepada undang-undang Allah ini, ya, hukum negara ini. Maka polisi memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kerjanya apa? Menyelidiki, mencari, dan mengumpulkan alat bukti. Itu tugas polisi. Di bawah, cari alat buktinya, cari saksinya. Maka tugas polisi di situ telah menemukan dua alat bukti yang sah, menentukan orang yang ditangani itu dinaikkan statusnya menjadi dari penyidikan ke penyidikan, hanya menyampaikan sebagai tersangka. Selesai tugas polisi. Setelah yakin polisi menemukan dua alat bukti, maka orang itu sudah menjadi tersangka, maka polisi langsung menyerahkan orang-orang yang diduga bersalah tadi kepada jaksa. Maka jaksa melakukan penelitian hasil kerja polisi, benar atau belum. Kalau Pak Jaksa menyatakan kerja polisi belum benar, maka berkas itu dikembalikan untuk dilengkapi. Kalau sudah lengkap, maka polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Jaksa melakukan penelitian, pelajari kembali berkasnya. Pak polisi sudah lengkap berkasmu, maka aku lakukan penelitian. Dan menyatakan bahwasanya kata jaksa, orang ini sudah bisa dinaikkan statusnya menjadi terdakwa. Sudah disidangkan. Maka jaksa menuntut. Setelah dituntut di hadapan hakim, ketika hakim meyakini peristiwa itu memang benar, Pak Jaksa, Pak polisi sudah benar yang mengerjakan memang dia tersangka, maka hakim akan memutuskan dalam persidangannya mengenai merubah orang itu menjadi terpidana. Itulah rangkaian penegakan hukum. Terus jaksa pengacara tadi apa? Pengacara itu lahir ya, sesuai Undang-Undang 18 tahun 84. Dia adalah sebagai pengontrol sosial. Sejak ditangkap polisi, periksa jaksa, periksa persidangan, pengacara inilah sebagai pengawas. Pak polisi, kau nggak boleh gini. Jaksa, kau nggak boleh begini. Hakim, kau nggak boleh begini. Nah, semua itu harus ditegakkan dengan hati nurani. Ketika tidak dengan hati nurani, inilah yang kita rasakan. Nah, inilah kita rasakan. Bahwasanya kok begitu hukum ini. Ketika orang tidak melaksanakan dengan nurani, inilah kita rasakan hukum di negara kita. Apa kita rasakan, apa yang kita lihat. Nah, orang-orang yang terpidana tadi itu yang kadang-kadang lebih gampang tadi menjadi melawan nantinya. Itulah kata, itu pengajian sana sini. Maka lahirlah kata ada melawan hati nurani. Acara ini sangat positif ketika para ulama, para tokoh, tuan-tuan guru dikumpulkan dalam hal bagaimana mengajak umat di dalam kebaikan melalui agama. Itulah salah satu jalan yang bisa untuk menenangkan jiwa manusia untuk tidak takut, ya, takut dengan kepada Allah.
Proses yang saya sebutkan tadi adalah disidangkan melalui peradilan. Untuk masyarakat umum itulah namanya peradilan umum, termasuk polisi. Polisi sekarang ketika melakukan pelanggaran hukum masuk ke peradilan umum. Ya. Anggota saya ada 15 orang yang bisa 4 hukuman mati, 1 seumur hidup, lebihnya ada 15 sampai 18 tahun. Mereka sekarang satu sel sampai yang pernah ditangkap di Pulau Simatang sana, satu kamar. Nah, itulah sekarang reformasi membuka bahwa Polri itu penegak hukum sama, persamaan hukum, persamaan hak penegak hukum itu sama. Terus ada peradilan agama. Peradilan agama ini adalah mengacu kepada hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 2004, yaitu orang berselisih bertikai yang meyakini dalam Islam, maka ketika melakukan pelanggaran tentang misalnya rumah tangga disidangkan di pengadilan agama. Kemudian kalau TNI masih punya peradilan khusus, yaitu peradilan militer. Nah, sama. Walaupun dia melanggar pidana, tapi peradilannya tersendiri. Kemudian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yang diperuntukkan adalah ketika keputusan pemerintah negara, contoh wali kota, kalau memberikan keputusan maka bisa juga terjadi melalui peradilan tata usaha negara untuk menguji benarkah hukum itu, ya, termasuk perda misalnya bisa diuji peradilan tata usaha negara. Bapak Ibu, para hadirin beserta dari sekalian, kembali kepada sikap intoleran yang kita paparkan dari awal, tidak lain tidak bukan sikap yang selalu terjadi baik selalu individu, kelompok, golongan, selalu terjadi mungkin di wilayah tinggal kita, mungkin di kampung kita, mungkin di daerah lain yang pernah kita dengar. Itu selalu terjadi adalah akar masalah biasa dari kesenjangan. Bagaimana kesenjangan yang tidak terjadi? Bersama-sama kita mengajak kebaikan kepada jalan keyakinan kita melalui agama. Karena hukum apapun yang diterapkan, ya, hukum apapun yang saya rasakan, yang saya ketahui, saya lihat, dan saya tanya sendiri kepada mereka itu yang telah menjalani proses hukum sesuai dengan peradilan yang saya sebutkan tadi, hanya kira-kira 20% mereka yang benar-benar menyesali atas dosanya, atas perbuatannya itu. Ini kadang-kadang kita malu, keluar dari penjara kok biasa-biasa saja dia. Nggak ada juga penyesalan. Yang pencuri itu begitu, yang korupsi begitu, yang narkoba pun begitu. Pengalaman yang saya rasakan ketika seorang pencuri, pencopet, dan saya sendiri telah melakukan pemeriksaan secara depan ini, kenapa saudara mencuri? Malah Pak makan pun sulit ini segala macam. Berapa lah kau dapat kalau kau dompet orang? Bergantung rezeki lah Pak. Jadi perbuatannya itu dia menyatakan itu rezeki. Jauh dia sama agama. Jauh. Siap Pak. Siap benar. Jadi orang pencuri, rampok, kalau tertangkap dia bilang siap, apes. Itu jawabannya. Tidak menyesali. Maka kita ajaklah itu ada tetangga kita, kembalikan dia mengenal Tuhan, hadirkan Tuhan di hatinya. Kalau narkoba yang kita tangkap tidak menyesal juga dan tidak pernah menyatakan tobat aku Pak, saya tidak terima Pak,
Saya ditangkap, saya dijebak. Saya dijebak, Pak. Dipancing, saya dijebak. Kata jebak itulah membuat dia tidak pernah sadar kalau perbuatannya itu salah. Itulah juga nanti akan kembali hatinya itu goncang melawan. Akhirnya keputusan negara atau negara apapun dia lawan. Jadi dia suka. Itu tadi dari mulai embrio, bibit-bibit bisa menjangkit mengunci negara. Karena radikal itu adalah untuk bagaimana dia mengambil sikap tidak suka dengan keputusan negara, benci dengan keputusan kebaikan. Kita hukum ya itu 1.400 orang sekarang di Pulau Sumatera. 1.400. Demikian juga yang korupsi. Tangkap hari ini dengan korupsi. Ketika saya periksa, saya tanya sama saya di Polda, apalah betul apa ini? Saya dijolimi. Dia tidak ada kata terus istimewa sama. Tetap tidak terima. Saya dijolimi, semuanya korupsi. Kenapa saya ditangkap? Karena saya dijolimi. Saya difitnah. Bagaimana bisa mendekatkan hati itu kembali lagi kepada kami? Siapakah polisi-polisi Allah? Bapak, orang-orang beraku sekalian di hadapan saya. Ini adalah penegak hukumnya Allah. Penegak hukumnya Allah. Kenapa? Karena penegak undang-undang. Undang-undangnya Allah. Para ulama, ustaz, pendeta, bahwa Alkitab itu undang-undangnya Allah. Al-Quran undang-undangnya Allah. Weda buku kitab suci itu adalah turun dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Hanya melalui itulah kita bisa ajak umat kita masing-masing untuk hatinya sejuk, waduh, takut dengan hukum. Kalau ini berjalan, insya Allah kata radikalisme dan kata intoleran tidak akan ada lagi. Karena kita semua diajarkan kebaikan. Polisi tidak bisa menceramahi orang-orang itu, hanya menyampaikan hukumnya. Kalau tangkap besok penjara, tidak ada. Sama dengan anggota saya. 2 tahun terakhir ini, Polres Tanjung Balai telah memecat 13 orang. Bukan bangga. Saya selaku pimpinan sidang Komisi Kode Etik di Polres Tanjung Balai tidak bangga, sedih juga. Termasuk hari ini, saya seharusnya mengisi acara ini jam 15 jam juga. Saya minta tolong saya duluan. Karena nanti pukul 16 kalau saya akan menjalankan lagi, saya akan jadi hakim komisi mendekat anggota kita lagi. Terlibat narkoba. Jadi kita sudah akan jadi rahasia umum 2020 dan 2021 ini sudah 13 orang. Nanti sudah ada yang baca di medsos. Temannya bukan tanggung mati. Karena memang polisi penegak hukum yang seharusnya mengamankan ketika dia bersatu itu. Saya ditanya Pak Hakim, tanya Pak Jaksa, tidak ada keraguan oleh fakta persidangan, silakan. Nanti nurani bicara. Kalau nurani Pak Hakim menyatakan hukum wajar itu mati, silakan. Dan kemarin diponis 3 orang. Saya selaku atasan nggak sedih juga, kecewa juga, ya malu juga. Tapi itu yang terjadi. Ini orang-orang ini yang perlu terus kita awasi. Ya, kita awasi. Untuk tidak gampang terpapar dengan ajaran-ajaran yang tadi dilihat. Bagaimana caranya? Inilah kami minta bantuan kepada orang-orang pelaku atau guru yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan bisa menyampaikan di wilayahnya masing-masing. Mungkin ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tutur kata dan kalimat yang mungkin tidak berkenan. Yang saya sampaikan hanya berupa informasi, mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih tahu, tapi itulah sekedar yang bisa saya sampaikan. Lagi mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.